hadiah untuk saudaraku atau saudariku kaum hawa, buah karya daripada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah taala. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan Allah jadikan apa yang terjadi dari pertemuan ini daripada kesalahan-kesalahan Allah hapuskan dan Allah ampunkan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga, sahabat-sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka istiqamah di dalam mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa serta berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semuanya di antara umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita di antara umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam menatapi dan meneladani syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masuk kepada poin yang ke-19 kalau tidak salah dari apa yang beliau sebutkan di sini. Beliau menyatakan bila wanita menjadi seorang pemimpin. Dan pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang jilbabul mar'ah atau tentang jilbabnya seorang wanita. Beliau menyatakan di sini di poin yang ke-19, bila wanita menjadi pemimpin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnahnya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubranya, Al-Ismaili dalam Mustakhrajna, sebagaimana juga dalam Fathul Bari, bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyatakan an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku ibnata Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah Azza wa Jalla telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat pada perang Jamal, tatkala sampai khabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bangsa Persia itu mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuflihu qaumun, tidak akan berbahagia suatu kaum, wallau amrahum atau wallau amrahum imra'atan, yang mana mereka itu menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada seorang wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun, tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia suatu kaum yang mereka menyerahkan urusan kepemimpinan mereka itu kepada seorang wanita. Hadis ini menunjukkan kepada kita kaidah yang penting, yaitu wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin negara. Seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin suatu negara. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, hadis ini menjelaskan, atau dalam hadis ini terdapat dalil bahwa wanita itu bukan bidangnya untuk mengurusi negara, dan tidak halal suatu kaum untuk menyerahkan urusan negara kepada seorang wanita, karena menghindari perkara yang dapat menyebabkan kesengsaraan adalah wajib. Bahkan hal ini menjadi sebuah ijma', kesepakatan para ulama semenjak dahulu hingga sekarang. Kaum wanita, muslimah, perempuan itu tidak halal bagi mereka untuk menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin negara. Ya, terutama pemimpin negara. Adapun sejarah perkembangan atau sejarah negara yang kita cintai ini, sejak kemudian Indonesia merdeka sampai sekarang, maka kita pernah dipimpin oleh seorang perempuan dalam satu periode. Tentunya
Memang betul adanya maslahat-maslahat yang didapatkan selama kepemimpinan beliau hafizahullah taala wa hadahallah. Akan tetapi secara hukum Islam, kita berbicara secara hukum Islam. Secara hukum Islam, seorang perempuan tidak berhak untuk diangkat sebagai seorang pemimpin, bahkan dalam rumah tangga sedikit pun. Ya, ketika seorang perempuan dalam rumah tangga, dia sudah menguasai rumah tangganya dan tidak lagi seorang suami yang menjadi penguasa dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sering terjadi masalah. Karena yang namanya kepala rumah tangga itu dibina oleh suami. Dan ketika suatu urusan rumah tangga sudah dipimpin oleh seorang istri, maka akan ada dua pemimpin dalam rumah tangga, dan itu menunjukkan akan buruknya rumah tangga tersebut. Kalau sekiranya rumah tangga saja tidak boleh jatuh kepemimpinannya kepada seorang istri, bagaimana dengan sebuah komunitas, ya, atau contohnya misalkan sebuah instansi pendidikan atau sekolah, kemudian sekolah itu dipimpin oleh seorang perempuan, maka itu juga menunjukkan akan tidak baiknya ya sekolah tersebut. Ustadz, enggak juga Ustadz. Bahkan terkadang sekolah terkadang lebih baik di masa kepemimpinan seorang perempuan dibandingkan kepemimpinan seorang laki-laki. Misalkan, tayyib, ada kalanya iya. Tapi lagi-lagi kita berbicara dalam konteks Islam. Perempuan tidak berhak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Dengan dua alasan. Perempuan itu lemah dari sisi logika dan pencernaan akalnya. Karena perempuan lebih memperhatikan dan lebih mementingkan perasaannya. Sehingga perempuan terkadang ketika mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah kebijakan bukan dengan logika dan penalaran yang sewajarnya, tapi mereka lebih mengedepankan yang namanya perasaan. Maka ini kurang tepat. Karena ijma, kesepakatan para ulama menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang perempuan itu diangkat sebagai seorang pemimpin. Baik itu pemimpin negara ataupun lingkup yang lebih kecil daripada hal itu. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab Syarh Sunnah beliau menyatakan, para ulama bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin dia perlu keluar menegakkan perintah jihad serta urusan kaum muslimin, menyelesaikan pertikaian manusia. Sedangkan wanita adalah aurat, dia tidak boleh keluar ya tanpa dengan mahramnya, ya enggak. Pemimpin sekolah pun ada kalanya dia harus ada dinas ke sini, dinas ke situ. Ya. Kemudian nanti ada penataran ke sini, pelatihan ke situ. Bahkan terkadang harus keluar kota. Kemudian ada pelatihan yang sifatnya dia berhari-hari. Maka seorang perempuan ketika dia harus bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, keluar daerah, sementara dia tidak ditemani oleh mahramnya, ketika hendak membawa suaminya, siapa yang tinggal bersama dengan anak-anaknya, maka mau tidak mau mereka berangkat dengan sendirinya. Maka tidakkah mereka takut akan adanya fitnah yang terjadi kepada mereka, dan banyak kemudaratan yang akan terjadi jika kepemimpinan itu sudah jatuh kepada seorang wanita. Safar ke sana ke sini tanpa adanya mahram, bertemu dengan laki-laki yang lain yang juga sama-sama tidak ada pasangan. Seorang perempuan pemimpin, dia keluar ketika itu tidak ada pasangannya, sementara dia bertemu dengan pemimpin di daerah yang lain atau dari sekolah yang lain, juga mereka ke sana juga tanpa pasangan. Faya subhanallah. Tapi kalau sekiranya nih pemimpin semuanya adalah laki-laki, sering bertemu dengan sesama laki-laki, maka kemungkinannya sedikit dan kecil. Ya, berbeda dengan ketika terjadi pertemuan antara laki-laki dengan perempuan. Na'udzubillah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah juga menyatakan, seluruh golongan ahli kiblat atau kaum muslimin bersepakat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membolehkan kepemimpinan wanita atau anak kecil, melainkan siapa? Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, orang-orang yang mereka menghalalkan nikah mut'ah, ya, nikah berjam atau nikah beberapa hari saja kemudian diceraikan lagi, ya. Dan bisa jadi ketika mereka pemimpin itu disahkan atau mereka membolehkan kepemimpinan perempuan, kemudian ketika terjadi pertemuan mereka dengan laki-laki, mereka jadi lakukan akad di situ. Kemudian mereka nikah beberapa saat, 1 jam, 2 jam, atau nikah 1 hari, 2 hari, atau nikah selama perjalanan dinas tersebut. Sebelum mereka balik, diceraikan lagi. Subhanallah.
Bagi mereka itu halal, tapi bagi agama kita itu adalah sesuatu yang haram, nyata-nyata haramnya. Sehingga tidak pantas kepemimpinan jatuh kepada seorang perempuan. Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala berkata, ketika beliau menyebutkan tentang syarat pemimpin dalam Islam, maka di antara syarat yang kedua adalah hendaknya pemimpin itu jatuh kepada seorang laki-laki. Ya. Dan ketika kita membahas tentang kepemimpinan suatu negara, yang berhak kita pilih adalah dia muslim, dia laki-laki, dia orang yang kita kenal sebagai orang yang amanah, dan dia orang yang mubaligh, dia yang baligh, ya, orang yang kita kenal sebagai orang yang bisa nalar akalnya itu sehat dan waras, ya toh? Dan tidak disebutkan adanya bolehnya seorang perempuan, tidak. Dalam syarat kepemimpinan yang disebutkan oleh para ulama adalah hendaknya ala yadi rajul, berada pada tangan seorang laki-laki. Itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tidak boleh, selamanya tidak boleh jatuh kepada seorang perempuan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga berkata, Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata, hadis ini merupakan nas bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dengan tiada perselisihan pendapat tentangnya. Dan dinukil dari Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ya beliau membolehkan seorang wanita menjadi hakim, tetapi ini tidak sahih darinya karena itu hanya tuduhan sebelakang. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendahulukan seorang wanita pasar, dan ini pun juga tidak sahih darinya. Artinya kalaupun ada riwayat yang menyatakan Ibnu Jarir At-Tabari, Umar bin Khattab menjadikan perempuan sebagai pemimpin, maka itu riwayat yang tidak benar. Riwayat yang harus ditolak karena itu adalah riwayat yang dipalsukan. Dan demikianlah kesepakatan para ulama dan kesatuan faham para ulama bahwa tidak boleh perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Tapi anehnya masih ada saja orang yang mengotak-atik masalah ini, ya, sehingga dengan seenak hawa nafsunya masih segar dalam ingatan-ingatan ya beberapa orang, ya, bahwa ada kesepakatan 100 kiai yang mereka itu membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin. Sementara mereka adalah tokoh agama, dan agama yang seperti apa yang mereka anut ketika mereka membolehkan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Subhanallah, para ulama Rabbaniyun dahulu sampai sekarang telah bersepakat tentang tidak bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara, tetapi mereka malah bersepakat bahwa bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Maka adakah kejahilan yang lebih dalam daripada ini? Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta taufik dan hidayah kepadanya. Taib. Ini poin yang ke-19 ya. Tidak bolehnya kepemimpinan itu akan jatuh kepada seorang perempuan. Di poin yang ke-20, beliau hafizahullah taala menyatakan kejinya perbuatan zina, ya, kejinya perbuatan zina. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki menggauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan. Jadi bolehnya seorang laki-laki menggauli perempuan karena dua jalan. Pertama, pernikahan. Yang kedua, perbudakan. Walaupun untuk kita sekarang, zaman kita perbudakan sudah tidak ada lagi. Berarti tinggal satu jalan, melalui jalur pernikahan yang sah dan terdata dalam urusan atau kantor urusan agama untuk mendapatkan keamanan dan bisa menuntut hak nanti ketika terjadi sebuah permasalahan. Dan zina termasuk dosa besar setelah kesyirikan dan pembunuhan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Quran, dan juga ditegaskan oleh hadis-hadis Rasulullah, ditegaskan oleh ijma' dan juga ditegaskan oleh qiyas ataupun akal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang teramat buruk. Dan para ulama menegaskan bahwa lafaz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafaz la tazni, janganlah kalian berzina. Tapi Allah Azza wa Jalla nyatakan apa? La taqrabu, jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, bagaimana melakukannya? Ya, mendekatinya saja tidak boleh, bagaimana untuk
melakukannya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat nyata dan jelas akan keharaman perbuatan zina, ya. Karena mendekatinya saja tidak boleh, maka bagaimana lagi dengan melakukannya? Demikian juga karena lafaz tersebut mencakup juga larangan terhadap semua sarana yang menjurus kepada perbuatan zina, apapun itu sarananya. Mau itu media sosial, ikhtilat, campur baur dan sebagainya, maka itu semuanya menjadi sebab yang terlarang, ya. Karena ketika suatu maksiat terjadi dengan sebuah wasilah, maka wasilah itu pun juga menjadi sebuah bagian daripada maksiat. Ketika suatu maksiat itu diharamkan, maka wasilah yang mengarahkan kepada hal itu pun juga dilarang. Apapun wasilahnya, ya. Makanya tawasul ijtimai, media sosial, ketika itu hanya akan menjadi sebab seseorang itu terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan, termasuk diantaranya zina, maka hukum tidak bersosial media itu akan lebih selamat. Tapi ada kalanya justru orang-orang sekarang mereka membuat akun media sosial memang dengan sengaja pengen mencari ya Allah Ta'ala apa namanya. Kalau dikatakan mencari pasangan, dia sudah punya pasangan. Kalau pengen mencari suami, dia sudah punya suami, ya. Maka apa yang mau dia cari? Seolah-olah ada istilah dia ingin mencari perhatian dari laki-laki lain. Kalau hanya sekedar mencari perhatian kawan-kawan sesama perempuan, apa gunanya? Ya toh? Apa gunanya? Maka kaum muslimat sekalian rahmati Allah azza wa jalla, ya, di antara ciri-ciri orang yang mereka bermedia sosial kemudian bersih media sosialnya, maka adalah mereka orang-orang yang bersih media sosialnya dari gambar-gambar dirinya, bersih daripada foto-foto dirinya. Maka itu menjadi salah satu tanda wanita tersebut selamat daripada fitnah media sosial. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika dia menyatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan untuk Allah azza wa jalla itu lawan atau tandingan, sementara Allah lah yang menciptakan engkau. Kemudian aku berkata, thumma ayyu, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, an taqtula waladak makhafata an yut'ima mak, engkau bunuh anakmu karena engkau takut dia ikut makan bagianmu. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian kata Rasul, an tazniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, maksudnya berzina, ya. Orang yang berzina maka dia menempati dosa yang ketiga atau dosa setelah syirik dan ya membunuh. Ijma' para ulama juga menyatakan, Ibnul Munzir sebagaimana menyatakan rahimahullah, para ulama bersepakat tentang haramnya zina dan tidak ada satupun ulama yang menyatakan hukum zina itu halal, enggak ada. Bahkan zina mata aja haram, zina tangan saja haram, zina kulit saja haram, zina hati saja dosa. Bagaimana dengan zina afwan dari sisi kemaluannya? Maka itu tentu lebih zina lagi, lebih besar lagi. Dan secara akal manusia pun, ya, ketika Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan pernikahan karena banyak menyimpan faedah dan dampak-dampak yang positif dari pernikahan tersebut, maka ketika Allah Azza wa Jalla juga mengharamkan zina karena mengandung beberapa dampak atau banyaknya dampak negatif yang banyak sekali, ya, sebagaimana hancurnya keutuhan keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit-penyakit berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan, hilangnya nasab, keruatan hati dan yang lain sebagainya, ya. Tentu akal manusia akan menyatakan berarti ketika suatu hal dikerjakan dan banyak dampak negatifnya, kira-kira baik atau buruk? Otomatis kita katakan itu buruk. Karena tidak ada syariat agama yang menimbulkan dampak negatif, enggak ada. Tidak ada satupun syariat agama yang menimbulkan dampak negatif. Artinya, sesuatu ketika dikerjakan menumbuhkan dampak negatif, maka berarti itu bukan bagian daripada agama atau berasal dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Bahkan ibu-ibu sekalian, binatang pun mereka itu melaknat ketika sesama kalangannya berzina. Ya.
sebagaimana diriwayatkan oleh Amr ibn Maimun. Ya, dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Amr ibn Maimun radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, "Ra'aitu fil jahiliyyati qirdatan ijtama'a 'alaiha qirdatun qad zanat farajamuha farajamtuha ma'ahum." Lihat, kata Amr ibn Maimun radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Pernah dulu di zaman jahiliyah aku melihat seekor kera yang berzina. Lalu kera-kera yang lain itu berkumpul untuk merajamnya. Maka akhirnya aku pun yang melihat ketika kera-kera yang lain melemparinya dengan batu, maka aku pun ikut melempari kera yang berzina tadi dengan batu. Kata siapa? Amr ibn Maimun. Jika binatang saja merasa jijik dengan perzinaan yang terjadi di kalangan mereka, ya, padahal mereka adalah makhluk yang tidak berakal, ya, lantas bagaimana dengan kita manusia yang Allah tabaraka wa taala berikan akal? Bagaimana dengan kita manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala bekali dengan akal dan bisa berpikir, ya? Dan kita lihat bagaimana berita-berita nasional dan sungguh menyedihkan hati kita ketika perzinaan marak, pencabulan, perselingkuhan di negeri ini. Banyaknya pos-pos perzinaan, ya, yang terkadang bahkan terlindungi, ya. Mesin-mesin pengantar menuju perzinaan, aplikasi-aplikasi yang dengannya menyediakan, ya, perzinaan, situs-situs internet yang kemudian juga menyuguhkan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan, bahkan situs-situs yang menyediakan gambar-gambar yang tidak senonoh, ya, yang meruyak di internet sana, ya, majalah-majalah, siaran televisi, sosial media, dan bahkan terkadang tanpa disengaja ketika seseorang membuka media sosialnya, maka akan lewat di beranda-beranda mereka itu sesuatu yang terkadang memancing, dan itu semuanya adalah dari syaitan. Maka bertaubatlah kepada Allah dan berdoalah kita kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal menjaga kita semuanya, ya, dari perbuatan yang nista ini. Lebih parahnya lagi, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, tatkala menjadikan praktik perzinaan yang keji ini berkedok atas nama apa? Agama. Disebut sebagai sebuah ibadah. Bahkan mereka katakan sebagai sebuah jihad. Dan bahkan bagi wanita yang merelakan dirinya untuk dizinai dengan nama nikah, mereka dijanjikan dengan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Ini adalah merupakan kesesatan yang besar, ya. Dan sungguh ini adalah merupakan perzinaan yang lebih besar dosanya. Karena apa? Zina dan dikaitkan dengan agama. Zina yang dibungkus dengan sebuah nama ibadah. Dan ini pengelabuhan. Dan itu dalam keyakinan mereka. Hanya Allah Azza wa Jal tempat kita mengadukan segala masalah-masalah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang terlindungi dari kebodohan-kebodohan ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan di poin yang ke-21, kiat-kiat menjaga kehormatan wanita. Di poin yang ke-21 beliau menyatakan apa? Cara dan kiat untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Dan ini beruntun, ya. Setelah tadi pembahasan masalah wanita tidak boleh menjadi pemimpin karena akan menjerumuskan mereka kepada hubungan-hubungan yang pasti akan terjadi dan itu di luar hubungan yang sah. Yang kedua, ya, tidak bolehnya perzinaan terjadi di kalangan laki-laki dan wanita muslim. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita hari ini adalah bagaimana seorang wanita menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslimah. Sungguh menyedihkan hati kita melihat maraknya perzinaan, pencabulan, perselingkuhan di negeri ini. Begitu pula kalau kita lihat banyaknya pos-pos perzinaan yang dilindungi seperti tadi yang kita katakan, ya. Kemudian majalah-majalah yang menyediakan tontonan-tontonan ataupun gambar-gambar, cerita-cerita yang sangat tidak wajar untuk ada dalam dunia ramai seperti yang kita dapatkan di zaman kita ini. Maka dari itu sudah sebagai hal yang mesti dimiliki oleh seorang wanita untuk mereka membangun benteng yang kokoh yang bisa melindungi diri mereka dari kerusakan pribadi seorang wanita muslimah. Dan hendaknya sebagai seorang wanita muslimah
mereka membentengi diri dan membuat pelindung agar negeri ini tidak rusak dengan perzinaan. Dan perlu kiranya kita memperhatikan kiat-kiat yang bisa membawa seorang wanita itu selamat dan bisa terjaga kehormatannya. Pertama, hal yang bisa menjadikan seseorang itu wanita terhormat dan terjaga kehormatannya adalah menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Agar seorang wanita terjaga kehormatannya, tidak ada yang bisa mencegah mereka supaya terhormat, terjaga kehormatannya, ya, kecuali apa? Dengan mereka itu menjaga iman dan ketakwaan mereka. Mereka menanamkan nilai iman, mereka menanamkan nilai takwa, mereka menjadikan keimanan kita, mereka menjadikan ketakwaannya, ya, terus bertambah dan menjadi sesuatu yang senantiasa mereka miliki. Ingat jemaah sekalian, rahimanallah wa iyyakum, keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi rem dan akan menjadikan kita itu menahan diri dan tertahan daripada segala hal-hal yang buruk. Sesungguhnya pondasi utama untuk bisa melindungi diri dari tindakan kriminal perzinaan adalah iman dan takwa. Seorang muslim dan muslimah apabila berusaha untuk mewujudkan keimanan dan beramal sesuai dengan tuntunan keimanannya, maka insya Allah kehormatannya akan terjaga dari segala tipu daya dan rayuan-rayuan syaitan yang mengajak kepada keharaman. Sebab iman dan takwa adalah benteng yang kokoh yang akan menghalangi mereka dari adab Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mereka mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah diperlukannya kerjasama semua pihak untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Pemerintah berperan untuk memprioritaskan kurikulum agama Islam, bukan hanya kurikulum dunia di sekolah-sekolah. Para ustadz, para muballigh, para khatib hendaknya juga bersinergi, bersemangat dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Para orang tua pun hendaknya di rumah mereka juga memiliki peran dalam mendidik anak-anak mereka untuk mengajarkan bahwasanya hendaknya mereka membentengi diri mereka dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, ya, kuatkan iman, ya, tingkatkan ketakwaan. Dengan itu semuanya akan membuat kita itu bisa mendapatkan kekokohan iman dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua, supaya seorang wanita terjaga kehormatannya adalah dengan apa? Menikah. Ya. Karena terkadang seorang wanita mereka tidak terjaga kehormatannya karena mereka belum memiliki pasangan. Ya. Maka dengan menikah ini termasuk cara yang ampuh di dalam menjaga kesucian diri. Ya. Sebab menikah merupakan jalan yang suci dan halal untuk bisa membendung kekuatan biologis yang tertanam pada setiap jiwa dan diri seorang muslim dan seorang manusia yang normal. Dan hendaknya pemerintah, orang tua, ya, mempermudah proses pernikahan lah, ya. Karena terkadang rusaknya generasi perempuan ataupun muslimah, kenapa sampai terjadinya hal itu? Karena mereka menolak apa? Pernikahan. Ya. Sebagian orang tua ketika seanak perempuannya di usia yang masih muda kemudian ingin menikah, mereka tahan-tahan, nggak usah dulu, kuliah dulu dan sebagainya. Sementara anak perempuan ketika mereka kuliah dan ingin menikah, maka itu merupakan jalan yang terbaik bagi mereka untuk menjaga kesuciannya. Lingkungan kampus, ya, lingkungan tempat perkuliahan itu sangat-sangat tidak nyaman bagi mereka dan tidak aman bagi mereka untuk bergaul dengan sesama perempuan atau bergaul dengan lawan jenis. Karena yang namanya kampus, kecuali Anda sekolah di kampus Islam yang gedungnya, kompleknya dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi jika ada anak perempuan kita yang sudah berhak untuk menikah, usianya juga sudah matang untuk menikah, tidak ada halangan untuk menikah kecuali ekonomi misalkan, maka jangan tahan untuk menikahkan mereka. Terutama ketika yang datang kepada kita itu siapa? Yang datang kepada kita itu adalah laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh."
Fa illam takun tuzawijuhu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang akan meminang kalian, anak-anak kalian, sementara kalian lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka segera nikahkan dan jangan tunda-tunda. Karena jika kalian tunda maka akan jadi fitnah yang besar. Apa itu fitnah? Anak kita akan berjalan dengan laki-laki yang sebagainya, ya. Maka kalau sudah punya hajat untuk menikah dan seorang orang tua itu mampu untuk membiayai pernikahannya, maka segera nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Masa kuliah tidak menghalangi anak untuk menikah, ya. Kemudian yang ketiga, seorang wanita hendaknya menjaga auratnya dan mengenakan jilbab secara syar'i. Dan ini sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya tentang bagaimana syariat jilbab yang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ya, tidak tipis, tidak transparan, dia longgar, menutup anggota badannya, ya, tidak membentuk lekuk tubuhnya. Itulah jilbab yang sesuai dengan hukum syariat. Kemudian yang keempat, menjauhi khamar. Karena kalau sudah kenal dengan yang namanya khamar, maka ini sangat bahaya. Ketika sudah dekat dengan yang namanya khamar, maka itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena khamar ini akan membuat akal seseorang tertutupi. Namanya aja khamar. Khamar itu sesuatu yang menutup. Ketika seseorang minum khamar, apa yang tertutupi? Akal sehatnya. Maka kemanapun dia dibawa akan bisa. Ketika perempuan sudah tercemar dengan khamar, ketika seorang perempuan mereka sudah meminum khamar, maka yang akan terjadi, wanita tersebut hanya akan menjadi seorang perempuan yang murahan dan mau dibawa kemana saja oleh seorang laki-laki yang mengajaknya. Nah, kemudian yang kelima, menjauhi sarana-sarana yang mengantarkan kepada perzinaan. Ya, menjauhi sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada perzinaan. Kalau beliau di sini menyatakan menutup tempat-tempat perzinaan, ya, bukan hanya menutup saja, menjauhi semua sarana yang akan mengantarkan kepada perzinaan, apapun itu, ya. Grup-grup WhatsApp yang mungkin membicarakan sesuatu yang tidak baik, atau grup alumni yang hanya membicarakan tentang hal-hal yang tidak menjurus kepada agama, ya, dan seterusnya, maka itu hanya akan membuat hati kita semakin lemah dan rentan untuk dibawa kepada fitnah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah memilih teman yang baik, ya, memilih teman yang baik. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala? Iya, kalau kita tidak memilih teman yang baik, maka bagaimana mungkin, ya, kita bisa tertahan dari yang namanya keburukan-keburukan. Karena dengan adanya teman, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka teman tadi yang akan mengingatkan kita, ya. Sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu cenderung akan membawa seseorang, ya. Teman itu cenderung akan membawa seseorang kepada sesuatu hal yang diyakininya. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan dibawa kepada kebaikan. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk, maka kita akan dibawa kepada keburukan. Naam. Kemudian di poin yang ke-22, beliau menyatakan stop dan jangan gegabah dalam menuduh seseorang itu berzina. Ya, iya betul, zina itu dosa besar. Zina itu keji. Zina itu fahisyah.
Tapi jangan bermudah-mudahan menuduh seseorang itu dia telah melakukan perzinaan. Kecuali telah nyata dan jelas atau adanya pengakuan dari salah seorang di antara mereka. Ya. Dan memang di tengah-tengah teknologi yang sekarang semuanya canggih, ya, membuat seseorang terkadang bermudah-mudahan dalam menuduh seseorang atau gegabah di dalam memvonis seseorang itu melakukan perzinaan. Cukuplah di sini kita sebutkan 2 ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah An-Nur ayat yang keempat, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Kata Allah, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina, ya, dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka itu, atau yang mereka menuduh wanita berzina 80 kali dera, ya. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada orang menuduh seseorang berzina, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Setelah itu dia pernah ingin memberikan saksi akan perzinaan seseorang, enggak perlu diterima dari orang tersebut karena dia telah pernah menuduh seseorang berbuat zina. Ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla nyatakan, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka intinya tidak boleh menuduh dengan serampangan, menyebut dengan gegabah, dengan seenaknya sendiri seseorang berzina, kamu berzina, dia melakukan berzina, seterusnya, sampai kita bisa mendatangkan adanya saksi. Hanya Anda melihat dengan mata kepala sendiri, kemudian Anda tidak membawa saksi, maka itu juga tidak bisa diajukan kepada sebuah gugatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah. Silakan. Boleh kita sebagai umat muslim mendesain tempat ibadah non-muslim? Mendesain tempat ibadah. Mendesain. Mungkin pertanyaan yang sama, apa hukum tukang bangunannya? Ya kan? Apa hukum tukang bangunannya? Dan bagaimana hukum seseorang itu bekerja dalam pembuatan tempat-tempat ibadah seperti itu? Wallahu ta'ala alam. Kalau dikatakan hukumnya, maka hukum yang lebih wara', yang lebih hati-hati adalah untuk dijauhi, dan hukumnya paling ringan adalah makruh. Dan ingat, makruh jangan dipahami nggak apa-apa dilakukan. Ini salah besar. Orang menyatakan makruh itu nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa itu mubah. Yang nggak apa-apa dikerjakan itu mubah. Karena mubah artinya adalah boleh-boleh saja. Arti boleh-boleh saja apa? Makna boleh-boleh saja apa? Ya, nggak apa-apa dikerjakan. Itu mubah. Namanya mubah. Ya, Anda minum rebusan daun jambu misalkan, ya, boleh-boleh saja. Tapi tidak bisa kita paksa orang untuk meminum hal tersebut. Ya, nggak apa-apa diminum, kan begitu. Nah, itu mubah. Adapun makruh itu terlarang. Ya, adapun makruh itu terlarang. Sebab makruh terlarang karena apa? Apa makruh itu artinya? Makruh artinya apa? Secara bahasa dulu. Makruh artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Itu makruh. Ya. Makanya dikatakan makruh itu sesuatu yang dibenci. Nah, sesuatu yang dibenci oleh agama, kira-kira boleh dilakukan? Ibu-ibu, sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibenci oleh agama, boleh dilakukan? Rokok makruh atau haram? Sekarang saya katakan makruh misalkan, tapi saya berkeyakinan rokok itu haram. Tapi oke lah, makruh misalkan orang bilang.
Tadi kita katakan makruh itu apa? Dibenci. Nah, ketika rokok itu dibenci, kira-kira yang lebih baik? Yang lebih baik? Ya, jelas. Berarti mendesain bangunan gereja, tukang bangunan gereja, ya, maka yang lebih hati-hati itu adalah dengan apa? Dijauhi dan bukan dijauhi. Yang lebih baik adalah ditinggalkan. Ya, karena dia menjadi perkara yang makruh satu dan minimalnya jatuh kepada perkara syubhat. Tapi dia lebih dekat kepada haram. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Silakan ada yang lain? Silakan. Silakan. Seandainya kita ngajar di sekolah muslim, Mengajar di sekolah non muslim. Itu swasta atau negeri? Swasta, kalau negeri mungkin, kalau negeri tergantung yang diajarkan. Kalau dia negeri tergantung yang diajarkan. Kalau sekiranya itu negeri tergantung yang diajarkan. Karena terkadang negeri kan ada perpindahan, ada ini dan itu. Walaupun yang paling tepatnya seseorang muslim tidak bekerja di tempat non muslim, ya, non muslim. Tetapi sebagian ulama menyatakan hukum bekerja kepada non muslim ditengok dari sisi pekerjaannya, ya. Lah, apa bedanya dengan bangunan tadi, Ustaz? Kalau bangunan tadi nyata-nyata itu tempat untuk ibadahnya non muslim. Sementara kalau misalkan kita menjadi pembantu rumah tangga atau kita bekerja di sebuah toko punya orang non muslim, ya pekerjaannya halal. Ya, pekerjaannya halal, ya. Tapi kalau mengajar di sekolah swasta non muslim karena dia swasta dan bukan negeri, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Kan yang kita ajarkan matematika, Ustaz, masih banyak pesantren yang mencari guru umum. Masih banyak pesantren yang mencari guru umum. Sebelum Anda ke sana, tawarkan diri kepada sekolah-sekolah agama, ya. Pak, butuh ustadz, butuh guru umum atau tidak? Sebagainya. Kemudian Anda tawarkan diri Anda dan Anda bawa, ya, perlengkapan-perlengkapan atau berkas-berkas yang itu menjadi sebuah pertimbangan bagi sekolah tersebut untuk bisa menerima Anda. Sampaikan kepada mereka komitmen, insya Allah kami bisa bersedia untuk menutup aurat sebagaimana yang menjadi peraturan pesantren, ya, dan sebagainya. Karena kami mendaftarkan ke sini dalam rangka untuk juga sembari mempelajari agama ketika bertemu dengan kawan-kawan yang lebih mengerti tentang agama. Saya rasa kalau itu alasannya, tidak ada alasan untuk pesantren untuk tidak menerimanya. Saya rasa, ya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Maka statusnya hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam. Silakan. pertanyaan lanjutan dari yang tadi, bagaimana kalau mendesain rumah pasturnya? Mendesain rumah pasturnya. Tempat tinggal dan iya, tempat tinggal. Misalnya rumah pendeta. Kalau untuk rumahnya, insya Allah tidak mengapa, ya, karena itu sosial sifatnya. Kalau untuk rumah sifatnya sosial, ya, karena kalau kita kaji-kaji nanti rumah pun dimasalahkan, nggak mungkin, karena rumah bukan tempat ibadah mereka, ya. Sementara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla atau yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah ketika mereka masuk ke dalam tempat peribadatan khusus mereka. Adapun ketika itu rumah, ya wajar saja, rumah. Ya, tapi kalau sudah nanti pekerjaan di rumah itu dengan bisa nggak desain patung, bisa nggak, walaupun itu untuk di rumahnya, tapi kalau sudah berkaitan dengan patung dan patung-patungan, maka itu dihindari. Tapi kalau selagi masih bentuk rumahnya, ya mungkin untuk relief lah atau mungkin apapun itu, selagi bukan yang menjadi simbol kekhususan dalam agama mereka, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, balik ke sini-sini aja nih. Silakan. Apa hukum tadi ada zina kan Ustaz? Hukum orang yang sudah hamil itu hukum menikah saat hamil. Menikah saat hamil, sebagian ulama menyatakan hukumnya sah. Ya, sebagian ulama menyatakan hukumnya sah. Ya. Dan kemudian sebagian menyatakan hukumnya tidak perlu diulang lagi pernikahannya, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, wallahu, itu menjadi permasalahan yang masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.
Tetapi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalaupun itu terjadi kepada seorang muslim dan seorang muslimah, ya, terjadi perzinaan, maka yang perlu mereka pahami bukan semata-mata bagaimana nikahnya. Karena kalau untuk bagaimana nikahnya, itu mungkin kita bisa ambil pendapat yang mengatakan udah nikah, udah nggak perlu diulangi, kan seperti itu. Tapi Ibu sekalian, yang harus lebih mereka ketahui adalah tentang status anaknya. Itu yang harus mereka ketahui. Kebanyakan pertanyaan yang masuk adalah bagaimana nikahnya, ya toh? Kemudian apakah perlu diulang dan sebagainya. Dan jarang yang menanyakan tentang status anaknya. Sementara yang sangat penting adalah tentang status anak tersebut. Anak tersebut bukan anak ayahnya. Ya, walaupun iya secara biologis iya anak ayahnya, tapi secara hukum nasab tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Bahkan tidak ada warisan dari ayah biologisnya. Bahkan tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya sampai kapanpun. Terus siapa yang menikahkan? Boleh apa-apanya? Tidak boleh. Karena nggak ada kaitannya dengan ayahnya. Yang boleh menikahkan dia mutlak hanya wali hakim. Malu dong Ustadz. Kalau sekiranya harus dinikah oleh hakim, kenapa baru mikir malunya sekarang? Kenapa dahulu ketika melakukannya tidak terfikirkan malu tersebut? Ustadz, bagaimana kalau untuk menutupi malunya itu tetap dinikahkan oleh ayah biologisnya, ya? Maka terjadi perzinaan beruntun sampai mereka itu wafat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Itu tadi pertanyaan lagi. Sini dulu selesaikan. Apa hukumnya kita menghadiri pernikahan teman non-muslim? Wallahu taala alam. Pernikahan sifatnya bukan hal kekhususan agama mereka. Sehingga muamalah dengan orang non-muslim, selagi itu tidak berkaitan dengan ciri khas mereka, ya, maka itu masih dibolehkan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dan untuk melakukan keadilan kepada mereka selama mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian atau selama mereka tidak membunuh kalian. Ya. Sehingga ketika kita menghadiri acara-acara mereka, selagi itu bukan acara keagamaan mereka, bukan yang berkaitan dengan kekhususan hari raya mereka, maka hukumnya masih diperbolehkan. Sebagaimana para ulama menyatakan ketika ada keluarga mereka yang meninggal, kemudian kita hadir dalam acara mereka, itu boleh selagi bukan untuk mendoakan mereka, karena tidak boleh untuk mendoakan. Ya, cukup hadir. Semoga mereka tersentuh hatinya, ternyata beginilah Islam memandang non muslim, dan ada kita inginkan untuk mereka bisa tersentuh hatinya dengan agama kita, maka hukumnya boleh. Wallahu taala alam. Sama dengan menjenguk saudara non muslim yang sakit, hukumnya boleh saja. Wallahu alam bisawab. Nah, beda hal. Kalau acaranya sudah di gereja nggak boleh, karena gereja itu kekhususan mereka. Karena gereja khusus dengan mereka. Saya katakan tadi, selagi ada kaitan dengan yang menjadi kekhususan mereka, acaranya, tempatnya, maka itu tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Maka hadiri dalam resepsinya saja. Dan Anda hindari makan yang sifatnya itu sembelihan. Saya ulang, hindari makan hidangan yang sifatnya sembelihan. Terus apa dong Ustaz? Banyak ikan, ya kan? Yang sifatnya ikan-ikanan nggak ada Ustaz. Cuman ada rendang kerbau, ini dan sebagainya. Kalau non muslim, dikhawatirkan mereka menyembelihnya bukan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka kita yakin catering kepada seorang muslim, halal dimakan. Terus kita mau tanya dulu, ini hidangnya dari mana? Biasanya ada kan mereknya kan? Ya, kalau kita tahu ada mereknya, alhamdulillah, aman. Ya, kan nggak mungkin kita tanya, ini kerbaunya beli dari mana? Siapa yang nyembelih? Muslim atau enggak? Kami nggak boleh makan. Ya, ya. Kalau udah B2 itu pasti nggak halal lah. Kita khawatirkan dia ayam,
Kita khawatirkan itu mungkin sapi, sementara mereka tidak menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan sesuatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Allah alam. Maka makan yang sifatnya tidak seperti itu. Kalau di situ Anda ada misalkan ikan-ikanan, ya udah ambil yang sifatnya ikan-ikanan, atau mungkin dengan telur, ada tempe tahu dan sebagainya. Maka tempe tahu nggak ada yang disembelih. Ya, ikan nggak ada yang disembelih juga, maka aman. Tapi kalau sudah ada di situ catering A, catering B, dan kita tuh catering itu milik seorang muslim, maka ya, walaupun sepengetahuan kita biasanya orang non muslim, kalau mereka sudah berkolega atau mereka sudah berteman dengan muslim, biasanya mereka akan menghargai teman-teman yang muslim. Tapi jangan terlalu husnudzon, ya, jangan terlalu husnudzon, ya, seperti itu. Kecuali kita muslim jualan daging, kita minta mereka minta dari kita, tolong pasok daging ke kita. Kita tahu itu daging dari kita. Maka kita sampaikan ke teman-teman kita, jangan ragu makan daging di situ. Dagingnya ngambil dari kita. Ustadz, kalau ternyata mereka campur dengan babi gimana? Oh, bukan urusan kita. Kalau begitu terlalu jauh kita masuknya. Kan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Yang mana? Tentang orang tua menikahkan anak berzina. Jadi apakah boleh secara formal kan dinikahkan oleh KUA, tapi secara non formal, secara formal dinikahkan oleh ayahnya, itu diketahui oleh orang banyak, ayah biologisnya, tapi secara non formalnya dinikahkan oleh KUA. Apakah boleh dua kali nikah seperti itu? Pengelabuhan atau bukan? Enggak, saya nanya pengelabuhan atau bukan kira-kira? Kira-kira pengelabuhan atau bukan? Kalau pengelabuhan itu boleh atau enggak kira-kira? Itu aja saya nanya sekarang. Kalau itu pengelabuhan boleh enggak dalam Islam? Jawabannya? Kalau itu pengelabuhan, jawabannya tidak boleh. Jadi itu penipuan, maka hukumnya tidak boleh. Ya, tapi wallahu taala alam, mungkin itu satu-satunya solusi. Itu satu-satunya solusi, ya. Yang menikahkan tetap kuat wali hakim, ya. Mungkin sehari sebelum terjadinya akad nikah di rumahnya, ya. Atau ya, memang pernikahan dilakukan secara tertutup. Nyata-nyata dibunyikan, ya. Nyata-nyata dibunyikan, tiba-tiba ngundang resepsi saja. Tiba-tiba ngundang secara resepsi. Emang akad nikah harus diketahui orang? Ya kan? Tiba-tiba ngundang resepsi, di situ ditulis resepsi tanggal sekian, akad nikahnya secara tertutup pada tanggal sekian. Selesai. Iya kan? Orang banyak nggak akan tahu. Kan begitu. Yang menikahkan tetap wali hakimnya, ya, bukan ayahnya, dan tidak ada pengelabuhan di situ, ya atau tidak, ya. Jadi ditulis di situ ketika ada undangan misalkan, ya udah undangan, karena nikah anaknya itu sah dan hanya nggak berhak untuk merasakan kesedihan di hari pernikahannya, kan begitu. Kasihan anak ketika dia harus tahu hal itu, ya kan. Tetapi kemudian, ya, dipahamkan kepada anak nanti yang menikahkan, misalkan wali hakim, kenapa ayah gugup atau ayah ini, ayah itu dan sebagainya, dengan berbagai macam alasan dan sebagainya, ya kan? Nah, kemudian nanti dalam undangan itu disampaikan bahwa akad nikah pada tanggal sekian, kan begitu. Wallahu taala alam. Toh juga selama ini kita dapat undangan pernikahan kan nggak tertulis juga di situ tertutup atau tidak tertutup, tiba-tiba akad nikahnya sudah, kita diundang untuk resepsinya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Nah, tetap tidak boleh. Ayah biologis, Ayahnya ini secara syariat ayah dari hasil pernikahan. oke. Apa hukum orang tua menikahkan anaknya di masa kehamilan? Itu maksudnya. Berarti sama hukumnya. Sama jawabannya dengan hukum nikah
ketika hamil. Ketika hukum nikahnya sah berarti yang menikahkan juga boleh kan? Kalau jika hukumnya sah. Jika hukumnya tidak sah maka berarti yang menikahkan tidak dibolehkan, berarti dia berdosa. Sementara tadi kita katakan ada pendapat yang menyatakan boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya kan apa namanya zaman sekarang banyak berita-berita tentang pembinaan Ustaz. Apa hukum membaca berita tersebut Ustaz? Apakah itu termasuk ke dalam larangan An-Nur ayat 29 tadi? Wallahu taala a'lam. Di antara perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim adalah tidak, di antara perkara yang harus dijaga oleh seorang muslim itu adalah tidak terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan kebutuhan kita. Ya. Bahkan di antara perkataan daripada Hasan Basri rahimahullahu taala, inna min alamati iradillahi 'alal 'abd, di antara tanda Allah itu melupakan dan Allah itu meninggalkan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu dia lebih fokus kepada urusan orang dibandingkan urusannya sendiri. Urusan kita sebagai orang tua tuh banyak yang belum kelar. Ya, urusan kita sebagai pendidik di sekolah banyak yang belum selesai. Malah sempat-sempatnya kita ngurusin rumah tangga orang yang sedang viral di sosial media. Jangan terlalu ikut campur. Lewat di beranda Anda, udah skip. Langsung. Jangan malah dialamin, oh ternyata gini dasar, ayo tecila. Malah kita ikut-ikutan ngata-ngatain, malah kita ikut mendoakan keburukan. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Naam. Ya. Bolehkah kita sebagai istri itu diam seribu bahasa ketika ada permasalahan dalam rumah tangga agar tidak terjadi keluar kata-kata yang tidak pantas ke suami? Diam sesaat boleh. Dan itu sebaik-baik jangan dalam melawan sebuah emosi. Ya. Karena memang ketika emosi dilawan itu akan sama-sama memuncak. Maka diam sesaat itu boleh. Sebatas untuk supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Setelah kira-kira suami itu diam, ya, maka datangi suami. Jangan tetap diam terus. Diam seribu bahasa ketika suami emosi. Ketika suami sudah dapat nasi, ya datangi dia. Ya, datangi dia. Jangan bertahan dalam berdiam diri tersebut. Gak ada kebaikan. Sebagaimana Nabi kita SAW menyatakan apa? Rahimallahu imra'atan. Semoga Allah itu merahmati seorang perempuan ketika sedang bersiteru dengan suaminya, kemudian ketika di malam hari dia datang kepada suaminya, dia bujuk suaminya seraya menyatakan, aku tidak bisa tidur, ya. Dengan apa? Dengan dia itu berbaring atau dengan dia itu meletakkan kepalanya di pangkuan suaminya dengan mengatakan tidak bisa tidur ketika engkau dalam keadaan seperti ini. Ini Ustaz boro-boro Ustaz, bodoh kayaknya lah, lepai dan sebagainya. Cari cara yang lain. Artinya Anda tetap harus menjadi orang yang mudah untuk meminta maaf. Jangan, makanya gini ya. Saya adalah makhluk terkuat di muka bumi itu, buang dari anggapan ibu-ibu. Ya. Saya adalah makhluk terkuat di muka bumi, dibuang dari mindset ibu-ibu. Ini salah. Ya. Di rumah tangga itu yang terkuat adalah yang bisa mengalah. Itu yang terkuat. Ketika Anda masih nggak bisa mengalah dan menuntut suami yang mengalah, justru Anda seorang yang lemah. Berarti suami Anda yang kuat. Karena perempuan yang terkuat atau seseorang yang terkuat adalah yang bisa memanage emosinya. Itu yang paling kuat. Ya. Maka kalau memang Anda mengaku Anda adalah wanita yang terkuat, makhluk terkuat di muka bumi, berarti harus bisa mengalah dan mudah untuk meminta maaf. Ya. Wallahu ta'ala alam. Diam seribu bahasa ketika terjadinya proses emosi itu baik. Ya, itu baik dan itu yang diharapkan. Setelah itu Anda bujuk suami Anda dengan berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan. Wallahu ta'ala, dan saya rasa ibu-ibu lebih tahu dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Silakan. Kapan seharusnya warisan itu dibagikan? Kapan harusnya Warisan dibagi. warisan itu dibagikan? Setelah satu, biaya sudah dikeluarkan untuk pengurusan jenazahnya. Dua, setelah utang piutang orang tua semuanya dibayarkan, dilunaskan. Yang ketiga, setelah wasiat-wasiat yang pernah diwasiatkan itu ditunaikan, barulah kemudian wasiat itu warisan itu dibagikan. Ya, semakin cepat itu dibagikan, maka itu akan semakin baik. Ya, wallahu taala alam. Dan kapan sebaiknya dibagikan? Setelah semuanya paham tentang tata cara pembagian warisan. Nah, cepat dibagikan tapi nggak ada yang paham ya sama saja. Silakan. Misalnya di bawah ada wasiatnya, anak ini misalnya ada pembagian hartanya lebih banyak daripada anak yang lain. Cuman anak yang lain nggak mau, mereka tetap mau bagi rata. Gimana hukumnya? Tergantung wasiatnya. Kalau wasiat itu memang si anak itu berhak karena ada kelebihan yang dia berikan kepada orang tuanya, ya, maka hendaknya seorang saudaranya yang lain itu harusnya mempertimbangkan itu. Misalkan sekian puluh tahun di masa tua orang tuanya, anak inilah yang membiayai, kemudian yang memelihara dan yang seterus semuanya, maka berhak untuk kemudian ada hal itu sebagai hadiah dari orang tuanya. Tolong nanti berikan tanah sebidang ini kepada si fulan sebagai hadiah yang sudah memelihara ayah kalian selama sekian puluh tahun. Maka ini hadiah diberikan dulu, ya, karena ada hak dia di situ, ya. Barulah setelah itu sisanya itu. Kalaupun orang saudara yang lain nggak mau, maka itu ada bentuk kezaliman, ya. Dan ingat itu diberikan setelah semuanya diketahui, ya, dan setelah adanya hitam di atas putih, ya, seperti itu wallahu ta'ala. Dan itu memang diikrarkan di hadapan anak-anaknya ketika orang tuanya masih hidup, ya, wallahu ta'ala alam. Bukan hanya sebatas pengakuan salah satu dari anaknya. Kalau cuma pengakuan satu untuk diberikan kepada dia, maka itu tidak diterima karena tidak adanya kejelasan, tidak ada keterangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah. Misalnya ada pengakuan berapa orang anak gitu yang mendengar, yang lain tidak mau mendengar. Kalau tidak mau mendengar bukan berarti tidak ada, kan begitu? Maka tergantung, kalau memang sudah ada kesaksian yang lain maka itu sudah berlaku, ya. Tadi kan ada pembahasan tentang pemimpin perempuan. Bagaimana dengan kami yang memiliki kepala sekolah perempuan? Bagaimana sikapnya? Kalau untuk sifatnya sekolah negeri, karena nggak ada sepengetahuan saya, ya, kita sebagai guru mungkin tidak begitu punya andil dalam penetapan kepala sekolah, toh? Karena itu yang menetapkan dinas biasanya. Maka kita nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Sikap kita kalau udah menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh yang berwenang, ya mentaati mereka selama itu dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, seperti itu saja. Apakah seorang laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan Non muslim. bukan boleh non muslim laki-laki? Kalau non muslimnya itu adalah ahli kitab yang memang masih betul-betul menjaga isi kitab, maka itu masih boleh. Tapi saya rasa sekarang tidak ada ahli kitab yang betul-betul berpegang dengan kitab yang aslinya, tidak ada, karena semuanya sudah mengalami perubahan, maka hukumnya tidak boleh, ya. Baik itu laki-laki menikahi non muslim atau yang perempuannya yang menikahi laki-laki non muslim, tetap tidak dibolehkan, karena tidak boleh seorang perempuan ataupun laki-laki menikahi selain daripada yang seagama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.